Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, seperti yang video sebelumnya ya, ini khusus untuk penjelasan mengenai aplikasi daftar cek masalah gitu ya. Jadi kita akan melakukan pengolahan data secara komputerisasi menggunakan aplikasi ini. Oke, ini aplikasi DCM. Aplikasi ini disusun oleh Bapak Saifuddin. Ya, beliau kerjanya di SMP Negeri 13 Muaro Jambi. Nih, ini ada kontak personnya sama alamatnya. Oke, bagi yang mungkin nanti ada yang ditanyakan berkaitan dengan aplikasi ini, boleh menghubungi beliau ya. Itu tadi ada kontaknya, ada di aplikasinya beliau. Oke, sebelum kita menggunakan aplikasi DCM ini, tentu ada beberapa menu-menu yang perlu kita pahami gitu ya. Ini ada petunjuk pengisian. Jadi nanti yang pertama kita lihat sebelum melakukan pengolahan, tentu baca dulu petunjuk pengisiannya seperti apa gitu ya. Kemudian ada data sekolah, data siswa, soal DCM, tabulasi, grafik masalah, analisis per soal, analisis per kelas, analisis per bidang, analisis per siswa, lembar jawaban dan penyusun. Oke, kalau tadi di video sebelumnya itu saya menjelaskan bahwa analisis itu kan ada dua, ada individual dan ada kelompok. Nah, di aplikasi ini lebih spesifik lagi gitu ya, dia nambah gitu. Istilahnya ada analisis per kelas, ada analisis per bidang sama per siswa, sama per soal. Oh, tambahannya analisis per kelas ya. Nah, untuk analisis per bidang itu juga nanti dikaitkan dengan bidang bimbingannya. Itu seperti yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa aplikasi DCM ini meliputi atau masalah-masalah yang dibahas itu atau pernyataan-pernyataannya itu berkaitan dengan 4 bidang bimbingan dan konseling ya. Nanti kita lihat. Oke, yang pertama kita baca dulu petunjuk pengisiannya seperti apa ya. Yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengisi data di tab data sekolah. Kemudian tab data siswa, baru isi tabulasi ya. Nah, berarti hal pertama yang kita lakukan yaitu mengisi data sekolah dulu. Ini nanti diisi ya, silahkan teman-teman isi sesuai dengan sekolah dan nama sekolahnya, kelurahannya gitu ya. Terus guru BK-nya siapa gitu ya, NIP-nya, terus tahun ajaran berapa, kelasnya kelas berapa gitu. Kemudian setelah ngisi data sekolah, ini ada data siswa. Nah, untuk data siswa ini nama konselingnya ya. Nah, kalau di sini nih dicontoh nih dibuat sama siapa Pak? Ini kan masih A B gitu ya. Nanti silahkan ditulis namanya saja. Misalnya Indah, Dina, Riri misalnya gitu ya. Terus Koko, silahkan sesuai dengan nama siswanya. Nah, terus ini ada kodenya 9B1, 9B2, 9B3, 9B4 gitu ya. Ini untuk nanti kan ada sifat datanya ini kan sifatnya rahasia gitu ya. Jadi kita kalau mau men-share ini ke pihak-pihak yang terkait, nah bisa kita menggunakan kode-kode ini gitu. Jadi tidak langsung tahu, oh itu Indah ya, oh itu Dina, gitu. Tidak begitu ya, tapi pakai kode konseli. Jadi tidak langsung orang kliennya kita langsung tahu gitu, tapi melalui kode gitu ya. Itu untuk menjaga azas kerahasiaannya. Kemudian ini soal DCM. Nah, nanti sebelum kita melakukan pengisian tabulasi data, berarti ini harus di-share dulu ke siswa gitu ya. Jadi siswa harus memilih dulu atau diberikan dulu pernyataan ini, kemudian siswa memilih mana masalah yang menjadi permasalahannya. Setelah itu baru kemudian kita olah kalau sudah dikumpulkan gitu ya. Cara mengerjakannya ini ada, merupakan masalah bagi Anda, maka tulislah nomor pernyataan itu pada lembar jawaban yang telah tersedia. Nah, nanti ada lembar jawabannya juga gitu ya. Ini lembar jawabannya ya. Konseling, terus kelas, nomor absen, tanggal mengisi. Ini 241, 242, 243. Ini pertanyaan ininya ya. Coba kita lihat tadi di soalnya. Itu lembar jawabannya nanti di kalau secara offline ya di ini aja, di print out ya, sama dengan ini, berarti nanti di
di staples jadi satu, kemudian diserahkan ke siswa, siswa diminta untuk mengisi. Nah, cara mengisinya adalah item pernyataan ini kalau itu menjadi masalah maka itu dituliskan di lembar jawaban. Kalau misalnya tidak menjadi masalah berarti tidak usah dituliskan gitu ya, atau dikosongkan saja gitu. Jadi yang dituliskan itu hanya yang menjadi masalah saja. Kalau tidak jadi masalah ya tidak usah diapa-apain gitu ya. Kemudian kita melakukan tabulasi, memasukkan data yang tadi sudah dikumpulkan oleh siswa. Cara memasukkannya adalah, nah ini kalau sudah dimasukkan datanya ini akan berubah ya. Tadi kan saya tidak masukkan, namanya juga saya tidak masukkan. Jadi nanti silahkan teman-teman silahkan masukkan ininya ya. Nah ini tapi tadi kan saya sudah buat tuh di tabulasi datanya nama-namanya, Indah, Dina, Riri, dan Koko. Jadi otomatis dia berubah. Kemudian kalau di sini, kalau tadi kan saya bilang untuk DCM itu itemnya ada 330, bukan yang versi aslinya gitu ya, yang dari Rose Money ya. Nah kalau yang dibuat atau disusun oleh Pak Saifuddin ya, ini ada jumlahnya masing-masing per bidang itu 20 soal. Jadi totalnya ini ada 240 soal. Plus 3 pertanyaan terbuka ya. Oke, nah cara memasukkannya gimana? Gitu ya, cara memasukkannya tuliskan nomornya itu tidak usah berurutan ya. Ini dikasih space 20. Kalau misalnya semua jadi masalah berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak semuanya, misalnya dari 1 sampai 20 itu ada 5 yang jadi masalah. Nah, tuliskan saja nomor-nomor yang jadi masalah tadi. Misalnya nomor 1, terus nomor 5, nomor 3, terus nomor 5, terus nomor 4. Ya udah itu yang kita tuliskan gitu ya. Nomor 6 misalnya gitu. Urutkan saja sesuai dengan nomor ini, tapi jangan lebih dari 20 ya, karena selalu sudah 21 itu masuknya pindahnya ke keadaan ekonomi. Jadi mulai dari 21 itu pindah ke ekonomi ya. Terus begitu seterusnya. Ini datanya tidak usah kita input karena ini secara otomatis kan tadi di tabulasi datanya. Tinggal yang kita input adalah jawaban siswanya. Oke, setelah itu kita cek lagi di sini petunjuknya ya. Untuk melihat setelah diinput ya, ini cara penginputannya tadi. Kemudian setelah data selesai diinput, untuk melihat masalah pribadi per pribadi, maka silakan pilih tab analisis per siswa. Kalau nggak mau pakai menu ini, teman-teman juga bisa lihat di bawah ini ya. Ini kan ada nih. Berarti kalau analisis per siswa ya kita tinggal klik aja analisis per siswa, maka dia akan muncul. Ini 3 Riri ya, jadi nomornya 1. Dia akan berubah. Nih. Riri, tadi karena belum semua ya Ririnya diisi. Terus 3 ya tadi Indah tadi ya yang pertama. Ini Riri 17% per bidangnya. Kemudian ini persiswanya ya, jadi per bidangnya dia ini yang paling besar itu atau yang paling banyak masalahnya itu ada di bidang karir. Nah jadi untuk ini untuk interpretasinya ya. Jadi untuk Riri, maka untuk masalah yang paling banyak itu adalah 45% dialami pada bidang karir, sehingga konseling yang dibutuhkan atau untuk Riri ini berarti kita fokuskan atau yang diprioritaskan untuk diberikan bantuan atau diselesaikan terlebih dulu itu adalah bidang karirnya ya. Dan untuk menentukan topik layanannya kita bisa melihat item pernyataannya ya. Dari situ bisa. Nah, ini grafik masalahnya. Ini untuk grafik masalah individunya. Sebenarnya intinya sama aja sama yang seperti ini ya. Hanya bentuknya kalau ini tabel, kalau ini grafik. Nah, kalau dilihat di grafiknya juga memang dia yang paling banyak masalahnya itu adalah penyesuaian hubungan pribadi. Oke. Ntar saya lihat dulu ya. Kebiasaan belajar, penyesuaian terhadap kurikulum, hubungan pribadi, kehidupan sosial, masa depan dan cita-cita.
Penyesuaian terhadap kurikulum juga 33,3 ya. Oke, 9. Oke, kemudian itu yang untuk melihat data per siswa. Kalau per kelas, ini ya, ini untuk yang per kelas. Jadi nanti kita bisa melihat masing-masing untuk satu kelasnya itu masalah apa yang paling banyak atau di bidang apa. Ini kan ada PSBK, ada pribadi, sosial, belajar, karir. Bidang apa nih yang paling dominan nanti yang dialami oleh siswa gitu ya. Ini ada, ini kan sesuai dengan ininya ya. Untuk P itu bidang masalahnya atau topik masalahnya A, B, C, D, E, E. Untuk sosial itu F, G, H. Untuk belajar itu I, J, K, L. Untuk karir itu L ya. Jadi ini yang paling banyak dialami oleh siswa itu adalah di bidang pribadi yang A. A itu adalah topik masalah kesehatan kan. Itu yang paling banyak dialami oleh siswa. Oke, kemudian analisis per siswa sudah, per bidang sudah, ini per soal ya. Jadi untuk melihat soal mana yang paling banyak atau pernyataan mana ya, bahasanya mungkin pernyataan. Pernyataan mana yang paling banyak dialami oleh siswa itu bisa kita lihat di sini ya. Terus itu ada kriterianya aman, katanya aman, sedang. Berarti kalau tidak aman gitu ya, maka itu perlu diprioritaskan untuk diberikan bantuan. Oke, ini sering merasa mengantuk 46. Oke, yang paling tinggi ini adalah item nomor 1 ya. 46 sama item nomor 2 sama 3. Karena memang tadi secara umum itu ya, atau kalau kita lihat dari yang per bidang, emang yang paling banyak masalahnya tadi kan yang paling besar persentase masalahnya itu adalah bidang kesehatan kan, atau topik kesehatan. Jadi wajar saja kalau misalnya di itemnya ini yang paling banyak dialami oleh siswa itu adalah item yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke, kemudian kita back lagi ya, kita lihat yang lain. Analisis per kelas tadi sudah, per siswa juga sudah, per bidang juga sudah, dan analisis per soal tadi juga sudah ya. Nah, dari hasil ini kemudian itu tadi kita bisa menentukan ini yang per bidang ya. Per topik soalnya. Ini per topik. Jadi yang jumlah per bidang 7,7. Oke, ini secara keseluruhan ya. Ini totalnya 38,05. Ya, yang paling banyak bidang yang dialami itu adalah bidang karir ya. Jadi memang bidang karir yang diprioritaskan untuk diberikan bantuan layanan terlebih dahulu. Kalau diminta mengurutkan mana yang urutannya gitu ya, yang diprioritaskan untuk diberikan bantuan, yang pertama itu karir, kemudian yang kedua sosial, yang ketiga pribadi, yang keempat ini kebiasaan belajar dulu ya. Berarti bidang karir, bidang sosial, kemudian bidang belajar, baru bidang kesehatan. Oke, ini tabulasi sudah, analisis soal sudah. Oke, baik. Silahkan dicoba ya. Di aplikasinya nanti saya share melalui grup WhatsApp. Silahkan dicoba, kemudian dipelajari. Lalu untuk tugas yang pada video sebelumnya tadi yang saya jelaskan, silahkan teman-teman untuk melakukan pengolahannya melalui melalui aplikasi ini saja ya. Jadi kita tidak mengolah datanya secara manual. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.